Kesaksian seorang petani miskin Tiongkok di masa Perang Saudara. Halo, nama saya Chow Laifu. Saya hanyalah seorang petani miskin di desa terpencil di pedalaman Tiongkok. Sejak saya kecil, hidup saya tak pernah lepas dari tanah yang saya garap. Tanah yang bukan milik saya. Setiap tahun saya menyerahkan hasil panen kepada tuan tanah, membayar sewa, bunga tanah, dan kadang bahkan dipaksa untuk memberi beras kepada para tentara. Sementara itu keluarga saya makan seadanya, dan tuan tanah hidup di rumah yang mewah. Seolah-olah kami ini bukanlah manusia. Hal itu terus terjadi, bahkan ketika kami telah mendengar kabar bahwa negara ini sudah disatukan menjadi satu kesatuan di bawah dominasi partai KMT. Hingga akhirnya terjadi perang saudara antara Partai Komunis Tiongkok dan Kuomintang. Partai Komunis Tiongkok dan Kuomintang masing-masing datang ke desa kami dan meminta dukungan. Saya dihadapkan pada pilihan yang berat, karena masing-masing pihak membawa janji yang katanya untuk rakyat kecil seperti saya ini. Janji KMT, nasionalisme, dan modernisasi. Tapi waktu Kuomintang datang, mereka banyak bicara soal nasionalisme, menyatukan bangsa. Tetapi kami, para petani, tak mengerti soal nasionalisme. Yang kami tahu, mereka sering memaksa kami memberi makanan, menarik pajak, bahkan merekrut para pemuda desa untuk ikut berperang. Mereka bicara soal melawan Jepang dan membangun negara modern. Tetapi mereka tidak pernah menyebut nasib kami, orang desa yang lapar dan terinjak. Mereka juga menyebut reformasi tanah dalam pidatonya. Katanya, tanah akan dibagikan ke penggarap seperti saya. Tapi semua itu hanya terdengar dari mulut pejabat berseragam yang tinggal di kota. Nyatanya di desa tak ada perubahan. Pajak tetap ditarik, bahkan saat panen gagal. Utang saya ke tuan rumah, ke tuan tanah, tetap harus dibayar meski anak saya sedang sakit. Tuan tanah malah semakin dekat dengan para pejabat lokal dari KMT. Mereka pesta sementara kami menggigil kelaparan. Dan yang katanya reformasi agraria itu tak pernah terjadi. Janji hanyalah janji. Janji PKT, tanah, keadilan, dan kehidupan yang lebih layak. Lalu datanglah orang-orang dari PKT. Mereka tidak datang dengan mobil atau pejabat kota. Awalnya saya pun ragu, tapi mereka berbeda. Mereka datang dengan sepatu lusuh dan mau duduk bersama kami. Mereka bicara sederhana, tapi langsung menusuk ke dalam hati. Mereka bicara tentang revolusi tanah, bahwa tanah harus dibagi kepada petani, dan bahwa tuan rumah harus dihentikan dari kekuasaannya, dan bahwa kami bisa hidup dengan lebih layak. Mereka menghapus utang, membagi tanah, bahkan memberikan pelatihan bertani. Beberapa tuan rumah pun juga disidang oleh rakyat sendiri. Bagi saya, itu bukanlah kekerasan yang sia-sia. Itu adalah sebuah keadilan. Saya masih ingat, malam itu kami rapat di balai desa. Kami petani miskin yang dulu hanya bisa diam, saat ini sekarang bisa diundang untuk berbicara. Lalu tuan tanah yang selama ini menindas kami juga diadili, bukan oleh penguasa, tetapi oleh rakyat sendiri. Janji-janji dari PKT bukanlah kata-kata semata. Tanah benar-benar dibagikan, utang dihapuskan, kami diajari membaca dan menulis. Kami boleh ikut rapat, boleh bersuara, boleh punya mimpi. Mereka tidak mengambil dari kami, tetapi mereka memberi kepada kami. Rasanya baru kali ini ada sebuah kalangan yang mau memperhatikan kami.
Kami yang sejak dulu tidak pernah dianggap oleh negara, kini mulai merasa dibutuhkan dan punya hak untuk berpendapat. Dilema yang saya hadapi, saya tidak bodoh. Saya tahu KMT ingin membangun negara yang kuat, melawan Jepang dan menyatukan Tiongkok. Tapi buat saya, apa gunanya negara kuat jika kami di desa tetap lapar? Apa gunanya modernisasi jika tanah yang saya garap tetap milik tuan tanah? Saya sadar, PKT bukanlah malaikat, tapi bagi saya, mereka adalah satu-satunya yang mengerti kami, orang desa, orang kecil. Mereka memberi tanah, harga diri, dan masa depan bagi kami. Dan saya tahu, untuk pertama kalinya, anak saya akan mungkin hidup lebih baik daripada saya. Akhirnya, setelah menimbang janji-janji mereka, melihat kenyataan di desa saya sendiri, saya memutuskan dan saya akan berdiri bersama Partai Komunis Tiongkok. Saya tidak melakukannya karena ideologi besar mereka, bukan karena saya suka slogan-slogan mereka. Saya melakukannya karena mereka menepati janji. Mereka mengangkat kami yang selama ini diinjak. Yang saya butuhkan hanyalah kesejahteraan bagi orang-orang seperti kami, kaum petani yang selama ini tertindas dan hidup dalam kemiskinan. Bagi saya, lewat PKT, harapan itu sepertinya bisa terwujud. Lewat PKT, kami sebagai kaum petani diperhatikan dan didukung. Menurut kami itu sudah cukup. Kami tak perlu hal yang muluk-muluk. Menurut kami itu sudah cukup. Dan apabila dengan itu saya harus angkat senjata, hal itu pasti akan saya lakukan. Bukan demi partai, tetapi demi kami, para petani miskin, anak-anak kami, dan generasi kami yang akhirnya punya suara. Terima kasih.